Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Safar tahun 1442 Hijriah atau 10 Oktober tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah masih membahas tafsir surat An-Nisa dan lanjutannya di halaman 109. Di halaman 109 di ayat 66, 67 dan 68 insyaallah. Di sini kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna katabna alaihim aniqatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratam mustaqima. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna, seandainya, sekiranya kami katabna alaihim, kami tetapkan atas mereka, kami perintahkan mereka, aniqatulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, awikhruju min diyarikum, atau keluarlah kalian dari rumah kalian. Kalau seandainya kami perintahkan demikian, kalian harus bunuh diri dan kalian harus meninggalkan rumah kalian. Kalau perintahnya demikian, ma fa'aluhu, maka mereka nggak bakal bisa melakukan itu, illa qalilum minhum, kecuali hanya sedikit saja. Ya, kalau misalkannya perintahnya kalian harus bunuh diri kalian dan kalian harus tinggalkan tanah kalian, tinggalkan rumah kalian, kata Allah, mereka nggak bakal bisa lakukan itu, kecuali paling cuma sedikit aja yang bisa. Walau annahum fa'alu, seandainya mereka melakukan, sekiranya mereka melakukan ma yu'aduna bihi, apa yang telah diberikan mau'izah padanya atau diberikan pelajaran, udah dikasih penjelasan, dikasih mau'izah, sekiranya mereka lakukan itu, sekiranya mereka taat, lakana khairan lahum,
maka tentunya itu baik buat mereka kalau mereka taat. Wa asyadda tasbita, dan itu bisa menguatkan iman mereka. Wa idzal la'atainahum, dan akan kami berikan kepada mereka min ladunna, dari sisi kami, ajran azima, ada pahala yang besar. Wala hadainahum, dan akan kami berikan kepada mereka hidayah, petunjuk, siratam mustaqima, ke jalan yang lurus. Ini ayat yang akan kita bahas tafsirnya insyaallah. Di sini kita lihat sekali lagi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Kalau misalnya kami suruh mereka agar kalian bunuh diri kalian, kemudian kalian tinggalkan rumah kalian, kata Allah, kayaknya nggak bakal bisa, kecuali cuma dikit doang palingan. Ya, kalau disuruh bunuh diri sama disuruh ninggalin rumah, berat ya. Bunuh diri gimana, siapa yang mau gitu kan. Kemudian ninggalin rumah juga ya bagaimana, rugi juga. Makanya kata Allah, kalau itu yang disuruh palingan gak bakal bisa, kecuali cuma dikit doang yang bisa. Kemudian yang berikutnya Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, kalau mereka melakukan apa yang mereka di situ udah dikasih mauizah, udah dikasih keterangan, udah dikasih pelajaran, sekiranya mereka taat, maka mereka bakal dapat 4. Yang pertama, lakana khairal lahum, itu baik buat mereka. Yang kedua, wa asyadda tasbita, itu bisa menguatkan iman mereka kalau mereka melakukan apa yang dikasih mauizah, diperintah lakukan. Kemudian yang ketiga, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima, akan kami berikan pahala buat mereka. Yang keempat, wala hadainahum siratam mustaqima, akan kami berikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Itu sekilas tentang ayat ini. Detailnya kita perhatikan di halaman 110 dari paragraf yang pertama. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya bahwasannya kalau seandainya Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya, diwajibkan perintah-perintah yang berat buat diri ini, misalnya dalam ayat contoh Allah merintahkan mereka agar mereka membunuh diri mereka, atau Allah merintahkan mereka agar mereka ninggalin rumah mereka. Kalau di sini negerinya, kalau negeri kayaknya kurang berasa ya. Rumah disuruh tinggalin, disuruh keluar dari rumahnya. Allah katakan di sini, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Nah, niscaya tidak akan ada yang bisa melaksanakannya kecuali hanya sedikit dari mereka, dan jarang-jarang yang bisa. Kalau yang disuruhnya demikian, kalian harus bunuh diri kalian, kalian harus tinggalkan rumah kalian, maka kata Allah itu berat dan jarang-jarang yang bisa. Akan tetapi alhamdulillahnya, ya alhamdulillahnya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah perintahkan kepada kita itu alhamdulillah nggak berat kayak begitu. Ya, alhamdulillah dalam perintah-perintah Allah itu semuanya mudah.
dan itu buat siapa aja bisa. Ya, alhamdulillahnya demikian dan tidak berat. Maka di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ada isyarat bahwa sepantasnya seorang hamba dia harus memperhatikan kebalikan dari apa adanya. Ya, sementara perintahnya apa, coba dia mikir kalau diperintahin sebaliknya. Contoh misalkannya zakat, perintahnya apa? Perintahnya Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta yang mereka dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar fikih, kewajiban zakat cuma 2,5%. Bayangin kalau dalam syariat Islam wajib zakat 50% begitu. Maka di sini ada isyarat agar kita mikir gimana jadinya kalau yang Allah perintahkan sebaliknya. Sementara ketetapan zakat 2,5%, bayangin kalau ketetapan zakat 50%. Orang 2,5% aja kadang mikir gitu. Dia hitung duit dia banyak, 2,5%-nya wajib zakat 50 juta. Setelah dia hitung, dia mikir gede juga nih gitu. Harusnya jangan gitu pikirannya, tapi pikirannya alhamdulillah kewajiban zakat kagak 50%. Sekarang kalau misalkannya 2,5% dia wajib zakat, dihitung ternyata 50 juta wajib zakatnya, berarti hartanya berapa itu dari 2,5%? Sekarang dia mikir alhamdulillah ya kewajiban zakat nggak 50% begitu. Maka kalau dia mikir itu, seluruh ibadah bakal jadi ringan, dan dia bakal tambah bilang alhamdulillah dan bakal tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara yang diperintahkan sama, coba kita mikir kebalikannya begitu. Kita dengar Idul Adha, sapi bisa patungan 7 orang. Coba kita mikir, bayangin kebalikannya. Kalau misalnya sapi harus sendirian, berat tuh. Gitu. Dan seterusnya. Atau mungkin sholat yang 5 waktu. Ya, kalau kita belajar tentang bagaimana datangnya kewajiban sholat ini, di situ disebutkan umatnya Nabi Musa dulu sholatnya 50 waktu gitu. Jadi di situ akan terasa ringan buat kita. Biar dikata sholat 5 waktu, mungkin zuhur asar kita jalan orang pada asik nongkrong gitu. Yang kita lewatin depan kita kayaknya asik-asik aja, kayak kagak ada dosa dia duduk dengar azan, nggak berangkat ke masjid, nggak sholat. Kita jangan mikir itu, tapi kita mikir alhamdulillah cuma 5 waktu begitu. Jadi ringan buat kita. Kemudian juga masalah haji, umroh. Salah satu pendapat ulama, umroh itu wajib sekali seumur hidup. Haji wajib apabila mampu, sekali seumur hidup juga sama, haji wajib. Tapi alhamdulillahnya itu kewajiban bagi yang mampu, bagi yang punya duit, punya kemampuan jasmani, punya kemampuan rohani, punya kemampuan lahir batin lah. Alhamdulillahnya demikian. Jadi semua syariat kita gampang. Atau puasa ya sama. Alhamdulillahnya kita wajib puasa cuma sebulan. Sebulan aja cuma seminggu doang rasa-rasanya orang pada puasa begitu sebagian. Alhamdulillah cuma sebulan, karena kita tahu kan diwajibkan kepada kalian wahai orang-orang beriman puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita nggak tahu puasanya berapa lama mereka. Ya, yang jelas di sini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah tetapkan agar mereka bunuh diri kalian tinggalkan rumah kalian. Kalau memang misalnya perintahnya demikian, kata Allah, bakalan dikit yang bisa.
ya bakalan dikit yang bisa. Maka di sini kita diajak agar kita mikir ibadah-ibadah yang lain. Kita mikir kebalikannya, sehingga semua ibadah yang kita alamin itu terasa ringan. Kita bakal tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkannya ibadah tertentu berat, maka kita pikirin kebalikannya, sehingga itu akan terasa ringan dan kita bakal tambah bilang alhamdulillah dan tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan di paragraf yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, setelah Allah mengatakan misalnya kami tetapkan kalian bunuh diri kalian, kalian tinggalin rumah kalian, palingan yang bisa cuman sedikit, maka Allah lanjutkan berikutnya. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, kalau misalkannya mereka melakukan apa yang telah diberikan pelajaran padanya atau diberikan mauizah padanya. Jadi ada tugas yang harus mereka lakukan di setiap waktu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perhitungannya. Ada syariat-syariat yang telah Allah tetapkan di situ. Kemudian mereka mengerahkan semangatnya agar mereka bisa merealisasikan mauizah tersebut. Mauizah banyak dalam Al-Quran. Mauizah misalkannya wa aqimus shalah wa atuz zakah, agar kita mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan mauizah yang lain yang ada di Quran dan yang ada di As-Sunnah. Ya, karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Qur'anu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Qur'an. Al-Quran itu adalah As-Sunnah dan As-Sunnah itu adalah Al-Quran. Jadi yang kita lakukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua mauizah yang ada di Al-Quran dan ada di As-Sunnah, ketika kita lakukan, karena di situ ada mauizah yang mesti kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Kalau di sini dikatakan yaitu apa yang ditugaskan kepada mereka dalam setiap waktu yang sesuai dengan perhitungannya, yang sesuai dengan kemampuannya. Kapan mereka harus mengeluarkan zakat, kapan mereka harus sholat, kapan mereka harus puasa, dan seterusnya. Ketika ada mauizah tersebut, kemudian mereka mengerahkan segala semangat untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian mereka berusaha keras, dan sepantasnya seorang hamba demikian. Ketika dapat mauizah, dia harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, dan seterusnya. Harusnya dia lakukan itu, mestinya demikian, sehingga dia sempurnakan. Kemudian dia lakukan bertahap sampai dia lakukan semua itu, ya, dia lakukan semua perintah tersebut sampai dia mendapatkan apa yang telah Allah janjikan terkait pahala di akhirat atau terkait dunianya. Ya, di sini disebutkan hatta yasila ila ma qaddara lahu minal ilmi wal amal fi amrid din wad dunya, sampai dia melakukan maksimal sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, sesuai dengan amal yang dia bisa, baik itu urusan dunia, urusan agama, atau urusan dunia. Harusnya orang Islam atau harusnya seorang hamba demikian. Sekali lagi saya ulangi, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, sekiranya mereka melakukan apa yang sudah dikasih pelajaran di situ, sudah dikasih mauizah. Dalam Islam ada mauizah agar kita melakukan amalan-amalan ini di setiap waktu ini, dan tadi saya katakan mauizah itu
luas sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Maka ketika datang itu mau'izah, kemudian kita mengerahkan tenaga kita, kemudian kita semangat menjalankannya, menyempurnakannya, dan semestinya seperti itu. Kita berusaha maksimal agar kita bisa nyampe, jangan sebaliknya. Dan seorang hamba harusnya demikian, dia bisa menjalankan itu mau'izah maksimal, menyempurnakannya, kemudian bertahap sesuai dengan ilmu dan amal, ilmu yang nyampe ke dia dan amal yang bisa dia lakukan, karena kan masing-masing orang beda. Contoh kayak misalkannya sholat, ini mau'izah sholat nih, maka seseorang itu harus sholat. Kalau dia bisa sholat sambil berdiri sempurna dan seterusnya, tapi kalau dia tidak bisa, maka dia sholat sambil duduk atau sambil berbaring dan seterusnya. Yang jelas dia lakukan itu sesuai dengan ilmunya dan kemampuan dia, baik urusan agama atau urusan dunia. Ini tentunya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berbeda, ya, berbeda dengan seseorang, ya, yang jiwanya sangat menggebu terhadap suatu perkara yang ia tidak akan mencapainya dan ia pun tidak diperintahkan kepadanya. Sesungguhnya ia hampir tidak akan sampai kepada hal itu disebabkan oleh tidak teraturnya tekad atau mungkin karena terjadinya kemalasan dan hilangnya semangat. Maka kita dianjurkan untuk menjadi orang yang sebaliknya. Jangan seperti orang yang dia di situ tidak dikasih mau'izah, kemudian di situ dia tidak diperintah, kemudian juga di situ dia hilang semangat, dia malas, kemudian dia tidak ada tekad dan seterusnya. Maka tidak seperti itu yang dimaksud. Karena di sini Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, sekiranya mereka melakukan apa yang di situ mereka udah dapat mau'izah, dalam artian ada mau'izah melakukan amalan-amalan tertentu di waktu-waktu tertentu, kemudian kita semangat, dan mestinya kita seperti itu. Jangan sebaliknya, amalan di situ tidak ada mau'izahnya, kemudian juga udah bagus ada mau'izahnya tapi tidak semangat, itu juga tidak benar. Atau mungkin mau'izahnya tidak ada tapi semangat, itu juga salah. Ya, jadi sekali lagi, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, sekiranya mereka melakukan perbuatan amalan yang di situ ada mau'izahnya. Dalam artian dua. Yang pertama, di situ ada mau'izahnya, ada syariatnya, ada perintahnya, kemudian kita semangat merealisasikannya. Kemudian yang kedua, jangan sebaliknya. Di situ tidak ada mau'izahnya, kemudian kita juga tidak semangat. Atau kalau boleh ditambah yang ketiga, mau'izahnya tidak ada tapi kita semangatnya ada, itu juga salah. Jadi yang benar ada mau'izahnya dalam syariat, kemudian kita semangat, itu yang benar. Karena sebaliknya mau'izahnya tidak ada, semangatnya juga tidak ada, itu salah. Atau kalau boleh ditambah yang ketiga tadi, mau'izahnya tidak ada tapi semangatnya ada, maka ini juga tidak tepat. Nah, kalau misalkannya mereka melakukan yang di situ ada mau'izahnya, maka mereka akan mendapatkan 4 hal. Ya, jadi terkait paragraf yang kedua di halaman 110 disambung sampai halaman 111 tentang firman Allah, sekiranya mereka melakukan perkara yang di situ ada mau'izahnya, penjelasannya ada 3. Yang pertama, perkara itu ada mau'izahnya dan kita semangat merealisasikannya. Yang kedua,
perkara itu tidak ada mau'izohnya dan tidak ada semangatnya, ini salah. Yang kedua, mestinya kita jadi yang pertama. Yang kedua salah. Yang ketiga, mau'izohnya kagak ada tapi semangatnya ada. Ini melakukan amalan yang tidak disyariatkan, yang tidak disunahkan, ini juga salah. Maka yang benar yang pertama, ada mau'izohnya, ada semangatnya. Nah, sehingga di sini hanya kalimat global yang mesti kita belajar, amalan apa saja di dalam syariat kita yang ada mau'izohnya sehingga kita semangat di situ. Karena ada orang yang melakukan amalan sebenarnya dalam syariat tidak ada mau'izohnya tapi semangatnya menggebu-gebu. Tapi ada orang juga yang melakukan amalan mau'izohnya ada, semangatnya tidak ada. Contoh misalkannya mau'izohnya ada, seperti misalkannya zakat 2,5%, ada mau'izohnya. Harusnya kita semangat mengeluarkan zakat itu, kita perhatikan gitu. Ada orang yang ogah-ogahan ngeluarin zakat, sampai dia cerita udah bertahun-tahun kagak pernah ngeluarin zakat, Ustadz itu gimana gitu kan. Harusnya jangan demikian. Harusnya kalau memang mau'izohnya ada, semangat dia melakukannya. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang dalam Islam mau'izohnya ada. Contoh salat 5 waktu, ada mau'izohnya dalam Islam, tapi mereka melakukannya malas-malesan. Ini juga salah. Ini salah, harusnya semangat. Atau mungkin yang ketiga, ada perkara-perkara yang mau'izohnya tidak ada. Ya, mau'izohnya tidak ada dalam Islam ini. Akan tetapi ngelakuinnya semangat banget, padahal mau'izohnya tidak ada. Sementara yang dimaksudkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, kalau sekiranya mereka mau taat, sekiranya mereka mau melakukan yang ada mau'izohnya, dalam artian dalam syariat kita ada mau'izoh yang harus kita lakukan di waktu-waktu tertentu. Kadang ada waktu-waktu melakukan amal ini, ada waktu-waktu melakukan amal ini dan seterusnya. Maka di situ kita harus semangat. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan 4 hal. Kita akan memperoleh 4 hal. Apa saja? Dilihat di halaman 111. Yang pertama, paragraf ketiga, kita akan mendapatkan lakana khairal lahum. Itu baik buat mereka. Kapan itu baik? Kalau sekiranya mereka taat, ada mau'izohnya, kemudian mereka amalkan, maka lakana khairal lahum, itu baik buat mereka. Apa maksudnya itu baik buat mereka? Di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, mereka akan disifati dengan sifat-sifat orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang merealisasikan perintah, dan mereka akan terhindar dari kebalikannya. Kebalikannya orang yang tidak mau menunaikan perintah, orang yang buruk, orang yang jelek. Kenapa? Karena suatu hal itu berkonsekuensi tidak adanya hal yang berlawanan dengannya. Dalam artian, kalau dia sekiranya taat, kebalikannya adalah orang yang tidak taat. Nah, buat orang itu berarti kesannya dia adalah orang yang taat. Kebalikannya orang yang tidak taat itu tidak ada pada dirinya. Sehingga orang yang melakukan mau'izoh yang sampai kepadanya ada syariatnya, maka yang pertama kali dia akan dapatkan lakana khairal lahum, itu baik buat mereka. Sama dengan dia punya sifat-sifat kebaikan sebagai orang yang taat, sebagai orang yang menunaikan perintah. Berbeda dengan orang yang ketika datang mau'izoh kepadanya, maka tidak ada kebaikan pada dirinya ketika dia tidak melakukan mau'izoh yang sampai kepadanya. Tapi kalau dia lakukan mau'izoh yang sampai kepada dia, maka lakana khairal lahum, itu baik buat dia. Berarti hitungannya dia orang baik. Kenapa? Karena ada mau'izoh sampai ke dia, sama dia diamalkan. Berarti dia orang baik. Tapi kalau ada mau'izoh sampai ke dia,
sama dia tidak diamalkan, kebalikannya, dia tidak mendapatkan lakana khairal lahum. Dia bukan orang yang baik. Karena orang yang baik ketika sampai mauizah ke dia akan lakukan itu. Ada mauizah salat, ada mauizah puasa, mauizah zakat, mauizah haji umrah, dan mauizah yang lain, ketika sampai ke dia lakukan, lakana khairal lahum. Itu yang pertama kali akan dia dapat. Kemudian yang kedua yang akan dia dapat, sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa asyaddu tasbita, imannya makin kuat. Berarti apa? Dia akan memperoleh keteguhan dan kekuatan serta peningkatan iman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keyakinan orang-orang yang beriman disebabkan karena apa yang mereka tunaikan, apa yang mereka lakukan, ya, berupa keimanan, yaitu menunaikan apa yang diajarkan kepada mereka atau apa yang dimauizahkan, biar lebih nyambung. Jadi yang kedua, dia akan memperoleh keyakinan, dia akan memperoleh kekuatan, dia akan memperoleh peningkatan iman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hatinya orang-orang yang beriman gara-gara keimanan mereka, gara-gara amal mereka maksudnya. Karena ada mauizah sampai ke dia, kemudian mauizah itu dia amalkan, dia lakukan, maka tambah mantap dia, bertambah keimanannya, tambah kokoh keimanannya, sehingga dalam kehidupan dunianya, walaupun fitnah menyambar-nyambar dalam perintah dan larangan, ada perintah misalkannya apa, bagi para wanita mereka dapat perintah nutup aurat, ya, kalau pengen afdol pakai cadar. Fitnah menyambar-nyambar, tapi mereka tetap melakukannya. Makin fitnah menyambar-nyambar, makin mantap keimanan mereka. Ada orang yang mengamalkan dapat mauizah, rapikan kumis, pelihara jenggot. Fitnah menyambar-nyambar, ketika dia amalkan itu dia tahu makin fitnah menyambar-nyambar makin mantap yang dia amalkan. Itu maksudnya. Atau misalkannya ada larangan, dilarang mengkonsumsi riba. Ketika fitnah menyambar-nyambar, temannya bilang begini, begitu, begini dan seterusnya, ketika dia amalkan itu, yang pertama tadi dia dapatlah kana khairal lahum, berarti dia orang baik, ketimbang orang yang doyan riba kan bukan orang baik. Yang kedua, dia bakal dapat kekuatan iman. Makin fitnah menyambar-nyambar, makin dia dipojokin, makin dapat kekuatan iman dia. Karena apa? Merealisasikan mauizah yang sampai kepada dirinya. Saya dengar omongan dari salah seorang mantan pegawai bank yang dia sebetulnya jabatannya nggak terlalu tinggi, cuma kalau menurut keluarganya gajinya udah bagus lah, ya, gajinya mungkin udah di atas 5 juta. Akan tapi dia tahu riba, dia tobat, dia jadi sapam di sekolahan, di pondok pesantren yang di situ gajinya di bawah 2 juta. Tapi di bawah 2 juta dia sekolah anak gratis memang karena itu pesantren. Kemudian juga makan gratis. Kemudian rumah juga gratis. Yang jelas gaji bersih di bawah 2 juta itu. Dan sama keluarganya, mohon maaf, dia dibego-begoin gitu. Makin dia dibego-begoin, makin mantap keimanannya, ini riba, ini dosa. Orang yang ketika sampai mauizah kepada dia amalkan, dia realisasikan, maka dia mendapatkan ini. Yang pertama, lakana khairal lahum, dia orang baik.
Yang kedua, makin mantap keimanannya. Dalam kehidupannya fitnah menyambar-nyambar terkait ada perintah, ya, ada perintahnya apa? Perintahnya sholat misalkannya. Dia sering sholat di masjid. Akhirnya mulai orang ngomongin itu si fulan, yang itu yang rajin banget ke masjidnya tuh, makin rajin dia ke masjid, makin mantap dia. Nah, kemudian terkait larangan atau misalkannya ada musibah, dia melakukan mauizah yang sampai kepada dia, dengan itu dia dapat musibah yang kemarin sebetulnya rezekinya lancar, tapi dia dapat musibah. Di situ dia makin mantap keimanannya. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kejadian perang Uhud, kaum muslimin di perang Uhud itu kocar-kacir, sehingga singkat cerita kaum muslimin kalah di perang Uhud. Tapi walaupun kaum muslimin kalah, tentunya korban yang gugur tidak sebanyak orang kafir, cuma memang statusnya kalah. Akhirnya orang kafir siap-siap pada pulang ke Mekah. Kemudian kaum muslimin, mereka yang siap siaga ditakut-takutin. Katanya ada serangan yang kedua. Akhirnya ketika mereka ditakut-takutin, dikatakan kepada mereka, kalau saya tidak salah pernah kita bahas ayatnya, orang kafir mereka siap-siap ingin nyerang kalian wahai kaum muslimin, begitu. Kemudian yang dijawab oleh kaum muslimin bilangnya apa? Kami makin mantap imannya, kami tidak takut. Kemudian Nabi perintahkan agar sebagian ngecek orang kafir, mereka naik onta apa naik kuda, begitu. Kemudian sebagian kaum muslim berangkat ngecek, ternyata orang kafir naik onta. Maksudnya Nabi, kalau mereka naik kuda, mereka bakal nyerang Madinah. Tapi kalau mereka naik onta, mereka bakal pulang ke Mekah. Dilihatnya naik onta, ya sudah, lega berarti. Ya, padahal kalau mereka nyerang, kaum muslimin bakal lebih kocar-kacir lagi, karena mereka habis lelah, habis capek, kan istilahnya begitu gitu kan. Tapi mereka ketika ditakut-takutin, ketika mereka dapat musibah, justru makin mantap keimanannya, bukan tambah goyang. Nanti kalau berhenti kerja mau makan apa? Wah, di sini orang yang dia tidak melaksanakan mauizah bakal gentar dia. Akhirnya tidak jadi meninggalkan yang haram. Akan tapi berbeda dengan orang yang datang mauizah kepada dirinya, kemudian diucapkan kata-kata, kalau situ berhenti kerja ntar mau makan apa? Dia akan menjawab, bumi Allah luas. Makin mantap dia keimanannya. Sama juga orang-orang yang hijrah. Ya, orang-orang yang hijrah, yang dia istiqomah di dalam hijrahnya, maka yang pertama lakana khairal lahum, itu orang baik. Ketimbang orang yang kagak mau hijrah, itu bukan orang baik. Yang kedua, dia akan mendapatkan kemantapan iman, di mana orang udah ngomongin dia, mungkin teman-teman yang dulu rame sama dia malah mulai ngejauhin, tambah mantap keimanan. Oh, berarti saya di atas kebenaran. Maka mereka akan mendapatkan hidayah taufik agar mereka bisa merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kapan? Ketika mereka merealisasikan mauizah yang sampai kepada mereka, kemudian ketika musibah-musibah yang bertubi-tubi itu lepas sedikit demi sedikit, maka mereka bisa lebih mantap lagi istiqomahnya, dan mereka mendapatnya hidayah taufik. Mereka bisa lebih maksimal sabarnya, bahkan mereka bisa redho, bahkan mereka bisa bersyukur. Karena orang yang dapat musibah itu ada 4. Orang yang dapat musibah itu ada 4 sikapnya. Yang pertama, dia nggak terima. Yang pertama, dia nggak terima. Ini yang paling jelek. Dapat musibah,
dia kayak nggak terima gitu. Ini yang paling jelek. Yang kedua, ada orang dapat musibah kemudian dia sabar. Ini bagus. Ya ini bagus. Baiklah. Ya ini baik, atau mungkin B+. Kemudian yang ketiga, orang dapat musibah dia redo. Ini udah nyampe A nilainya. Kemudian yang keempat, orang dapat musibah dia bersyukur, itu nilainya A+. Sehingga orang dapat musibah ada 4 sikapnya. Kita ini sikapnya di yang posisi yang mana begitu. Ya makanya nanti kalau misalnya sandal kita hilang, musibah nih, coba kita cobain tingkatan yang ranking 1 ini, kita bersyukur, alhamdulillah sandal saya hilang gitu. Cobain itu. Tapi kalau nggak nyampe, namanya orang kadang musibah kadang lupa, cuma bisa sabar doang ya sudah. Tapi kalau bisa sampai redo, alhamdulillah. Kalau bisa sampai bersyukur, alhamdulillah banget. Nah, sehingga dengan itu dia realisasikan mauizah itu, maka akan turun pertolongan Allah untuk dia bisa lebih kuat merealisasikan mauizah tersebut, dan dia makin mantap hidup beragamanya sampai dia mati, sampai dia meninggal. Kemudian di sisi yang lain juga, seorang hamba yang dia merealisasikan mauizah yang sampai kepada dia, akan terus dia melakukan amal-amal itu, ya, melakukan amal-amal tersebut yang datang kepada dia, sampai akhirnya dia terbiasa. Ya, sampai akhirnya dia terbiasa, dan akhirnya dia bakal kangen sendiri melakukan amal tersebut. Ya, contoh orang yang melakukan mauizah, duitnya banyak, ada mauizah kalau duit banyak itu harus haji, harus umrah. Akhirnya dia lakukan itu mauizah. Mungkin awalnya berat dia ngeluarin duit segitu banyak di hitungan kalkulator dia. Walaupun dia duitnya banyak, ratusan juta, mungkin sampai miliaran atau lebih, ketika haji, sekali berangkat haji nggak pakai antri, dicek harga 200 juta. Lumayan gede kalau perhitungan bisnis. Akhirnya di situ mau nggak mau dia realisasikan itu mauizah. Ketika dia realisasikan itu mauizah, ternyata dia berangkat haji ke sana, akhirnya apa? Akhirnya hatinya jadi yang awalnya hatinya keras, perhitungannya matang, ternyata dia lihat Ka'bah, kemudian dia lakukan manasik haji di tempat-tempat masyair dan seterusnya. Selesai dia pulang nyampe ke Indonesia, hatinya pun lemah, kangen lagi, dia pengen haji lagi. Paling tidak akhirnya dia umroh tiap minimal setahun sekali. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang mauizah, kemudian di situ hatinya menjadi lembut dan dia lakukan itu jadi terbiasa. Datang mauizah, kita nggak tahu. Di antara jamaah-jamaah yang hadir salat Jumat, datang mauizah dari khatib. Ternyata di antara pendapat para ulama, hukum orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Di antara pendapat ulama, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat adalah neraka. Ternyata kita lihat ada salah satu jamaah Jumat yang kita lihat awalnya nggak pernah sholat 5 waktu, hadir terus sekarang sholat 5 waktu. Kenapa? Dapat mauizah. Dia realisasi itu mauizah yang awalnya perkara itu berat jadi ringan. Bahkan Allah jadikan dia kangen, datang lagi. Kapan itu? Ketika orang merealisasikan mauizah yang datang kepadanya, selain lakana khairal lahum, maka dia akan lebih mantap juga untuk merealisasikannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan dia dapatkan di halaman 112. Yang ketiga, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Ya, yang ketiga adalah akan kami berikan pahala buat mereka. Dapat pahala di dunia ataupun di akhirat.
Ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dia merealisasikan mauizah yang sampai kepada dia bakal dapat pahala, entah pahalanya itu disegerakan atau pahalanya ditunda. Ada orang meninggalkan riba, pahalanya disegerakan, langsung dia dapat bisnisan yang enak. Kenapa? Bisa jadi karena dia merealisasikan mauizah yang sampai kepada dia kemarin. Ada orang yang dia mungkin meninggalkan pekerjaan yang haram, akan tapi rasa-rasanya dia diuji begitu, tapi tetap akan ada pahala dari Allah mungkin nanti di akhirat. Ya, pahala untuk ruhnya, pahala untuk hatinya, pahala untuk badannya bakal didapat entah di dunia atau di akhirat. Paling tidak mentok-mentoknya di surga. Ada kenikmatan yang tidak bisa dirasa-rasa oleh mata, tidak bisa dirasa-rasa oleh telinga, tidak bisa dirasa-rasa oleh hati, dia akan dapatkan itu. Kapan? Ketika dia merealisasikan mauizah yang sampai kepada dia. Selain dia mendapatkan lakana khairal lahum, itu dia jadi orang baik. Kemudian yang kedua, dia makin mantap keimanannya, asyaddu tasbitan. Yang ketiga, pasti dia bakal dapat pahala. Makanya kita nih yang lagi ngejalanin mauizah yang sampai kepada kita, kita istiqomah. Kita bakal dapat itu 3. Dan kita dapat lagi yang keempat. Yang keempat, wala hadainahum siratan mustaqima. Akan kami berikan kepada mereka hidayah ke jalan yang lurus. Berarti yang keempat, dapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini umum. Ya, ini umum dari yang khusus-khusus tadi. Orang yang merealisasikan mauizah, dia dapat yang khusus apa? Dia jadi orang baik, itu khusus tuh. Yang kedua, imannya makin tambah mantap, itu khusus juga. Kemudian yang ketiga, dia dapat pahala, itu khusus. Yang keempat, global. Dia bakal dapat hidayah secara umum, jadi orang baik, iya. Imannya makin mantap, iya. Dia dapat pahala, iya. Kemudian dia dapat hidayah melakukan amal-amal yang lain juga, iya. Yang jelas dia dapat hidayah secara umum. Orang kalau udah dapat hidayah, udah enak sudah. Dia dapat lakana khairal lahumnya, dia dapat asyaddu tasbita, dia dapat. Kemudian wa idza la'atainahum min laduna ajran azima, dia dapat. Yang jelas nih yang keempat nih umum, setelah disebutkan secara khusus yang sebelum-sebelumnya tadi. Kenapa? Karena keutamaan petunjuk kepada jalan yang lurus tersebut, karena keutamaan hidayah, dan karena kandungan hidayah. Orang bisa dapat hidayah, kenapa? Karena dia mengetahui kebenaran, dapat hidayah. Kemudian yang kedua, karena dia cinta kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga, karena kebenaran yang sampai kepada dia membekas pada dirinya. Kemudian yang keempat, setelah dia mengetahui kebenaran, dia senang sama kebenaran, ada bekasnya. Yang keempat, ada amalnya. Ada amalnya. Kemudian setelah itu yang kelima, ada kebahagiaannya. Ada kebahagiaannya. Maka siapa saja yang diberikan siratal mustaqim, hidayah yang lurus, sama dengan Allah kasih buat dia kebaikan yang banyak, dan dia dihindari dari segala keburukan. Itu kenapa hidayah di sini adalah yang keempat. Karena hidayah di sini umum, dan kandungannya bergizi. Kandungan hidayah itu, yang pertama, orang dapat hidayah karena dia mengetahui kebenaran, dia belajar. Yang kedua, akhirnya dia jadi senang. Yang ketiga,
ada bekas dalam hatinya. Yang keempat, akhirnya dia amalkan. Yang kelima, akhirnya dia merasakan kebahagiaan. Kesimpulannya, orang kalau dapat hidayah ke jalan yang lurus, maka sama dengan dia telah dapat kebaikan yang banyak dan dia telah terhindar dari segala keburukan. Ya, kita lihat orang-orang yang hijrah, Masya Allah, mungkin ya secara hitungan matematika kehidupan dia kok malah jadi begitu gitu. Akan tetapi orang yang menilai, dia tidak tahu, padahal yang dirasakan adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena dia mengilmui kebenaran dan dia mencintai kebenaran, dan kebenaran itu berbekas pada dirinya, kemudian dia amalkan, dan ternyata yang dia rasa adalah kebahagiaan. Ada salah seorang vokalis kelompok musik tertentu. Kemudian dia nggak tahu gimana ceritanya, yang jelas dia dapat hidayah. Dan ternyata hidayah yang dia dapat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di sini. Yang pertama, dia dapat hidayah ilmu, dia mengetahui kebenaran. Yang kedua, ternyata dia jadi mencintai kebenaran. Kemudian yang ketiga, dia kebenaran yang dia pelajari berbekas. Kalau di sini bahasanya, sehingga dia lebih mendahulukan kebenaran daripada kebatilan. Yang keempat, mulai dari situ dia mulai mengamalkan kebenaran. Dia mulai mengenal manhaj yang hak. Di situ dia mulai amalkan. Yang kelima, ternyata dia di situ dapat kebahagiaan. Ya, dia dapat kebahagiaan. Kemudian dia bikin di status WA dia, kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Teman-teman yang dulu banyak, kemudian Allah ganti dengan teman-teman yang soleh. Dia meninggalkan usaha yang haram, Allah ganti dengan usaha yang halal. Ternyata orang-orang yang dulu bareng dengan dia menilai dia sekarang kesian, justru di situ dia mengalami kebahagiaan. Sama kayak tadi kasus yang saya contohkan, ada orang yang kerjanya awalnya di bank, yang gajinya bukan jabatan tinggi, enggak, dia cuma ngawal-ngawal ngisi duit doang di ATM itu katanya begitu. Kemudian di situ dia dapat hidayah, dalam artian dia mengetahui kebenaran. Kemudian yang kedua, dia jadi cinta dengan kebenaran. Yang ketiga, dia jadi berbekas itu kebenaran pada dirinya, dia lebih mendahulukan kebenaran. Yang keempat, dia mengamalkan. Yang kelima, ternyata dia lebih bahagia. Orang di luar menilai apa istilahnya, dia dibego-begoin bagaimana begitu, menilainya dia buruk, dan justru di situ dia bahagia. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa merealisasikan mauizah yang sampai kepada kita. Jadi kalau ada mauizah dikatakan ada amalan salah, ada amalan disebutkan ternyata bid'ah. Bid'ah itu artinya lawannya sunnah atau tidak disyariatkan, maka kita terima itu mauizah. Jangan justru kita lawan. Tapi kalau kita lawan dalam artian mencari kebenaran, kita tanya kenapa ini bid'ah, alasannya apa, sebabnya apa. Sementara kok kita lihat udah lama yang ngelakuin dan lain-lain, tidak masalah insya Allah. Akan tetapi ya, jadilah kita orang yang ketika datang mauizah kepada kita, kita realisasikan itu mauizah agar kita mendapatkan 4 hal. Yang pertama, kita dapat lakana khairal lahum, kita dapat jadi orang baik. Karena kalau orang datang mauizah tidak direalisasikan, namanya bukan orang baik. Yang kedua, kita akan dapat kemantapan iman. Datang mauizah kepada kita, kemudian kita realisasikan itu mauizah, orang makin ngomongin kita, makin mantap iman kita. Saya dulu waktu SMA mulai tumbuh, saya punya jenggot. Waktu itu lagi rame-ramenya Nurdin M Top, terus lagi rame-ramenya siapalah itu yang waktu itu dibilang-bilang teroris gitulah, apa Azhari apa siapa gitu. Saya dibilang-bilang katanya temennya Nurdin M Top.
temannya Azhari, makin dibilang gitu, makin mantap saya melihara jenggot, makin istilahnya makin istiqomah lah dibilang-bilang gitu. Itu saya rasakan, masya Allah. Padahal sementara umur masih SMA lah, masih belum tahu. Ternyata Allah mengabarkan dalam ayat ini demikian. Makin diomongin orang kita makin mantap iman kita ternyata. Saya pernah ngajar di satu sekolah. Ya, sekolah ini sekolah umum. Kemudian ketika saya ngajar, saya biasa hadir itu pakai peci, pakai baju koko. Kemudian ada guru yang nggak senang karena saya jenggotan. Guru itu membahasakannya apa? Itu Pak Muji yang bajunya suka baju gaya-gaya orang ngaji, makin rapi baju saya, dibilang-bilang begitu. Makin istiqomah, makin mantap. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala pastinya, dan yang keempat, kita dapat hidayah secara umum. Ya, hidayah secara umum, apa aja kita makin gampang ngamalin mauizah yang nyampe kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya. Ayat berikutnya sebetulnya masih ada kaitannya dengan ini, tapi tidak masalah karena waktu kita tunda sampai pertemuan berikutnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Tidak ada yang bertanya? Cukup insyaallah kita tutup. Ya, ada mauizah sholat syuruk, ya, bisa kita realisasikan mauizah tersebut, karena yang kita tahu sholat syuruk dari subuh nunggu sampai syuruk, sampai waktunya, kemudian kita sholat, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Insya Allah kita bisa realisasikan, dan dengan mauizah yang lain juga sama insya Allah. Demikian, insya Allah kita ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Sabtu yang akan datang ini pekan ketiga, tanggal 17 insya Allah, dan kita ketemunya double insya Allah, karena pekan ketiga kita ketemu juga Ahad maghrib, ya, maghrib Ahad ada pertemuan di pekan 1, pekan 3 pembahasan kitab tauhid. Nanti bisa kita ketemu juga pekan depan insya Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.